Yuk belajar bersama Baladas CH Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, karena banyak sekali yang bertanya bagaimana dalam pengelolaan hasil akhir seleksi kompetensi. Jadi di sini teman-teman, di pasal 29 ini akan Amin sampaikan bahwa pengelolaan hasil seleksi kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial dan wawancara itu semuanya akan dihitung dan harus memenuhi passing grade teman-teman sebelumnya. Dan di sini di pasal 29 ayat tahun 2021 ya, ini peraturan baru dari Menpan RB terbaru ya teman-teman sekalian. Di sini ya Amin akan memberikan untuk sistem jika sekolah itu tidak ada yang lulus, namun di sekolah lain banyak yang lulus PG. Jadi dalam sistem pengisian formasi. Jadi di pasal 29 ayat 1 ini ya, pengelolaan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab ketua panitia seleksi instansi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada ketua Paselnas. Ya, jadi ini teman-teman yang bertanya bagaimana dengan yang sudah mengupload sertifikat pendidiknya namun tidak muncul, maka nanti ya teman-teman, ini dalam setiap tes dari tahun 2018, 2019 dan kami di tahun 2019 itu sama halnya dengan tahun 2018 ya teman-teman. Bagi yang sudah mengupload sertifikat pendidiknya nanti akan dipanggil ke BKD masing-masing atau BKPSDM ya teman-teman. Nanti panitia seleksi itu akan memanggil orang yang peserta sudah mengupload sertifikat pendidiknya, dan di sini ada penambahan nilai dengan poin 500 ya teman-teman kalau yang bersertifikat pendidik untuk kompetensi teknisnya. Jadi di sini untuk kompetensi teknis ini itu terbagi menjadi ada penambahan nilai di atas 35 tahun dan juga ada yang dinamakan dengan tenaga honorer K2. Namun di sini teman-teman sekalian, nanti semua sertifikat pendidik yang sudah di-upload akan dilihat keasliannya dan linearitasnya. Nanti juga ada yang bertanya ya kemarin ya, bagaimana kami di Kemenak, kata dia, padahal kami sudah kami tesnya di Dignas, maka itu akan jika linear akan diakui teman-teman. Sepengetahuan admin, kemarin di tahun 2018 banyak sekali yaitu guru-guru itu mempunyai sertifikat pendidik, namun sertifikat pendidik itu dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Namun di Kementerian Agama itu kan ada yang namanya itu ada dikti ya, jadi di semuanya itu diurus dalam satu paket. Nanti sertifikat pendidik itu akan berfungsi atau diakui di setiap dinas atau instansi masing-masing ya teman-teman, walaupun sertifikat pendidiknya itu dari Kemenak, asal linearitasnya itu dengan pendidikan teman-teman yang teman-teman lamar ya. Terus dari dua, pengelolaan hasil wawancara dengan tatap muka ini tidak dilakukan karena di masa pandemi ini teman-teman, ini sudah di dalam keputusan terbaru Menpan RB, bukan peraturan namun di keputusan surat keputusan karena di masa pandemi ya. Terus ada pengelolaan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh ketua Paselnas. Ini kemarin sudah dilakukan dengan sistem CAT teman-teman, jadi tidak lagi dengan secara tatap muka ya. Terus dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga. Ya, jadi penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada di sini ada nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Ini apabila nilai teman-teman itu ditotalkan di akhir itu totalnya sama semua ya. Misalkan nanti di totalnya sama 500. Namun di teknis misalkan dilihat dari teknisnya itu dilihat yang pertama. Misalkan juga di sini kan ada jika sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama juga,
Penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang tertinggi. Jadi di C itu jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama juga, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Jadi jika sama semua teknis mansosnya, maka wawancara akan dihitung. Jadi jika nilai sebagai maksud dalam huruf C itu masih sama juga, misalkan di teknisnya sama, di mansosnya sama, wawancaranya sama, dan juga di total itu juga sama, maka kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Jadi misalkan si A dia mendapat 500 juga di total, si B 500, namun si B ini umurnya 40, sedangkan si A umurnya 31 tahun. Jadi yang lulus itu adalah yang si B, teman-teman, yang umur 40 tadi. Itu yang terakhir ya. Jadi kemungkinan besar sangat susah yang itu, teman-teman, yang terakhir ini ya. Terus di nomor 5 itu, pasal 5, di ayat 5, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik ya. Jadi ini yang teman-teman banyak yang bertanya, bagaimana tidak ada satupun yang lolos di satu sekolah tersebut walaupun ada pelamar dari sekolah induk. Maka akan diisi dari peringkat terbaik yang memenuhi nilai ambang batas di sekolah lain yang sudah di peringkat, namun dia tidak lolos di sekolah dia pertama, namun dia mempunyai peringkat terbaik, maka dia akan mengisi sekolah kekosongan tersebut. Ingat ya teman-teman, ini masih dalam tingkat satu daerah, misalkan satu kabupaten atau kota. Misalkan di sekolah SD 1 yang lulusnya 3 orang. Nah di SD yang dibutuhkan di SD 1 tersebut orang 2. Nah yang orang 2 tadi lulus, yang nomor 3 tadi dia tidak lulus karena dia kalah ya di rankingan di SD 01. Namun di SD 07 tidak ada satupun yang lulus, dirankingkan lagi dengan yang lain-lain. Nah jadi yang SD 01 yang tidak lulus tadi, dia mendapat peringkat terbaik setelah di ranking keseluruhan peserta di satu daerah tersebut, maka dia akan mengisi kekosongan tersebut. Itu teman-teman sekalian, sistemnya ini sama dengan nanti pengelompokan nilai ini akan dilakukan dari sistem aplikasi itu sendiri ya. Terus dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan. Jadi yang untuk ini biasanya di Kementerian Agama, di Kementerian Menkominfo ya. Apabila ada PDKK-nya maka di situ yang bisa mengisi. Jadi yang lain tidak bisa mengisi, hanya dari kementerian itu sendiri dan pengelompokan di suatu penempatan itu sendiri. Misalkan di Kemenag itu ya, misalkan di pelamarnya, misalkan di KUA. Nah di KUA di kota di Kabupaten B itu ada yang kosong, tapi dia tadi melamar di Kabupaten C. Nah di Kabupaten C ini dia kalah, namun di Kabupaten B kosong tersebut, tidak ada yang mengisi atau tidak ada yang lulus passing grade. Maka di sistem Kemenag itu kan perhitungannya yaitu satu provinsi. Jadi dia bisa mengisi di kabupaten yang tidak ada yang PG tersebut ya, setelah dirankingkan dengan peringkat terbaik teman-teman. Dalam perankingan ini juga ya, ini sudah disebut bahwa dia harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Itu ya teman-teman. Terus di pasal 30, ini lebih jelas lagi, yaitu pengelolaan hasil nilai akhir. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 tadi, disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas secara daring. Nanti ya teman-teman, yang lulus walaupun ada tambahan nanti akan dipanggil langsung oleh BKPSDM masing-masing. Nanti penambahan nilainya di situ sama dengan halnya CPNS kemarin di saat SKB dia nilainya lebih rendah. Namun dia ada sertifikat pendidik, maka dia nanti akan dipanggil, sertifikat pendidiknya aslinya itu diperiksa, dilihat liniernya, sudah itu
nanti akan ada penambahan nilai. Biasanya ditunggu penambahan nilai tersebut ya teman-teman. Kemarin itu sekitar hanya saat pengumuman resmi diumumkan. Biasanya sebelum pengumuman resmi teman-teman itu nanti akan dipanggil untuk sistem penambahan nilai tersebut. Itu pengalaman dari teman-teman yang seangkatan kami ya. Terus di sini ada bagian ketujuh, yaitu pengumuman hasil akhir seleksi dan masa sanggah. Ya, pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan P3K ini dilakukan oleh PPK ya secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana maksud dalam pasal 29. Nanti diumumkan ya, sama halnya dengan CPNS nanti. Itu diumumkan secara transparan ya teman-teman. Terus ada penetapan dan pengumuman sebagaimana maksud pada ayat 1 itu tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan koalisi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh menteri. Ya, itu ya teman-teman. Kalau yang di pasal 32 ini pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSC-ASN. Jadi nanti teman-teman, misalkan terjadi ya teman-teman, teman-teman itu menyanggah sertifikat pendidik teman-teman itu tidak dihitung penambahan nilai, padahal teman-teman itu sudah linear, sertifikat pendidiknya dengan pendidikan yang teman-teman lamar itu linear, semuanya itu sudah pas, namun tidak ada penambahan nilai, maka itu sangat bisa sekali ya dalam pengumuman masa sanggah nanti teman-teman kirim screenshot, biasanya itu kirim foto, kirim nilai dengan pengumuman dan nilai teman-teman sudah mengupload. Tapi kalau teman-teman tidak mengupload sertifikat pendidik di akun SSC-ASN, maka itu tidak akan dihitung walaupun teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik ya teman-teman. Ini ada kejadian oleh teman-teman yang angkatan kami, dia sudah untung dia lolos juga ya teman-teman di SKB ya. Dia lupa mengupload keterlambatan ya mengupload sertifikat pendidiknya karena jaringan. Jadi dia tidak dihitung. Namun memang nasib dia. Jadi di SKB dia juga masih menang dengan nilai yang ia peroleh ya teman-teman. Jadi di sini yang kedua itu pasal 2 itu ayat 2, panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan oleh pelamar. Namun di sini banyak sekali teman-teman, ada yang tidak masa sanggah itu banyak yang tidak lulus ya, atau gugur atau dibatalkan kelulusannya karena di masa sanggah ya teman-teman. Jadi teman-teman dalam masa sanggah itu harus baik-baik dan teliti apa yang harus diupload itu ya teman-teman. Ya, jadi dalam hal panitia seleksi instansi menerima alasan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melaporkan kepada ketua Perselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Jadi ini kan bisa dibatalkan ya teman-teman. Kemarin itu banyak kejadiannya, banyak yang lulus namun dibatalkan karena sistem mengoutput nilai itu ada yang berbeda atau nilainya berbeda dengan yang di pengumuman ya. Itu jadi masa sanggahnya langsung itu dari pihak Perselnas langsung mengubah atau perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Terus ada yang di ayat keempat itu panitia seleksi instansi berdasarkan persetujuan ketua Perselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Biasanya tidak sampai 7 hari teman-teman. Kemarin itu 3-4 hari hasilnya itu sudah keluar. Jadi bagi teman-teman semoga tidak terjadi ya teman-teman sekalian, yang sudah mengupload aman saja, tinggal nanti diperiksa ke linearitas linearitas dari teman-teman ambil saat tes ya. Sudah itu panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggah dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sanggah, teman-teman sudah mengatakan memiliki sertifikat pendidik namun teman-teman tidak mengupload, maka itu tidak akan diterima teman-teman. Namun ketika teman-teman itu sudah mengupload namun nilai tambahannya tidak dihitung, maka itu teman-teman biasanya itu dari pengalaman kemarin itu diterima semua ya teman-teman sanggahnya. Jadi penambahan nilainya itu akan ditambahkan oleh panitia seleksi Perselnas, yaitu panitia seleksi nasional langsung nanti ya. Jadi itu dulu teman-teman
Di sini yang banyak bertanya bagaimana kebutuhan yang kosong seperti itu ya. Jadi admin harap teman-teman dapat mengerti. Semoga teman-teman perjuangannya lancar, tidak ada kendala sampailah penerbitan NIF V3K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel admin. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.